Gipari udah ada, udah hadir. Hadir, Pak. Ya, siap. Nanti Paraman kawasan ya. Oke. Ya, oke. Nanti sekalian mungkin minta Paraman mandu acara aja ya, nanti ya, memandu. Boleh? Oke, siap, Pak. Ya, pengaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Prof. Wiryawan. Sami-sami. Sebentar ya Prof. Ini mungkin kita mulai tepat pukul 1 sambil yang lain tolong saling mengingatkan ya. Masih ada sekitar 20-an lagi. Profil bisa kedengaran? Kedengaran, Bro? Kedengaran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang untuk semuanya. Kita hari ini akan melakukan kegiatan seminar pakar. Dalam hal ini yang akan menjadi narasumber adalah Prof. Wiryawan Permadi. Beliau akan menyampaikan topik terkait dengan problematika reproduksi di Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi insight buat seluruh mahasiswa yang hadir hari ini,
sebelum masuk pada sesi tutorial berikutnya, mudah-mudahan saudara kita trigger cukup kuat nanti di trigger terkait dengan permasalahan apa sih yang paling sering terjadi di Indonesia, dan mudah-mudahan saudara nantinya dapat memperdalam, memperkuat, dan harapannya nanti ide gagasan yang muncul itu tidak jauh dari permasalahan yang saat ini ada. Waktu kami persilakan untuk Prof. Wiryawan. Silakan Prof. Baiklah. Ya, terima kasih Dr. Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum. pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai problematika kesehatan reproduksi di Indonesia. Saya share screen terlebih dahulu ya. Kelihatan? Udah kelihatan belum? Tinggal full screen gitu. Ya, Kelihatan ya? sudah. Ya baiklah. Tentu saja salah satu pilar atau indikator kemajuan suatu bangsa, salah satunya adalah kesehatan. Tidak terlepas dari kesehatan reproduksi. Nah, jadi sehingga ini merupakan hal yang sangat penting ya buat kita ketahui bersama. Ya. Dan tentu saja dalam praktek kita sehari-hari ini akan sangat terkait, ya, sangat terkait dan akan selalu bisa kita hadapi dimanapun nanti para dokter ini berada, baik di layanan primer, di komunitas, ataupun di layanan sekunder maupun tersier. Ya. Bahkan banyak di IGD itu akan selalu berhadapan dengan kesehatan yang terkait dengan fungsi reproduksi. Gitu ya. Nah, sebetulnya apa yang disebut kesehatan reproduksi ini? Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat, ya, baik secara fisik, mental, sosial, ya, secara utuh, ya, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Nah, jadi ini sangat luas mencakup fisik, mental, dan sosial secara utuh. Ya, ini yang harus kita pahami bersama. Ya. Kemudian apa saja sih yang terkait dengan pelayanan kesehatan reproduksi? Nah, di antaranya yang paling yang sudah banyak kita kenal adalah kesehatan atau kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, kesehatan remaja, karena banyak sekali penyakit-penyakit yang memang asal muasalnya kita temui pada saat remaja ya, baik di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Contohnya obesitas. Nah, obesitas pada seorang wanita itu akan menyebabkan banyak sekali dampaknya ke depannya. Apakah itu kesulitan punya anak atau keterkaitan dengan penyakit-penyakit metabolik sindrom ya, seperti hipertensi, gangguan kardiovaskuler, dan lain-lain. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya adalah pencegahan penanggulangan penyakit hubungan seksual. Ini kan sekarang sangat marak ya di kita. Dan ini sekali lagi terkait juga dengan kesehatan remaja. Ya. Di samping kesehatan remaja, ya, kesehatan usia lanjut. Ya. Nah, jadi ada kesehatan remaja, kesehatan reproduksi yang terkait dengan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, ya, pelayanan terpadu kekerasan dalam keluarga, dan juga tidak dilupakan adalah yang terkait dengan infertilitas atau keinginan punya anak. Jadi tadi di samping keluarga berencana yang memang sudah sangat gencar kita canangkan sedari dulu, tapi jangan dilupakan juga adanya masalah-masalah yang terkait dengan infertilitas. Dan ini juga banyak menyebabkan dampak sosialnya. Ya.
Itu yang harus kita pahami betul. Nah, ini kalau kita lihat juga dari indikator pembangunan nasional, kita lihat di sini angka kematian ibu di kita masih tinggi ya. Ibu, kematian bayi, stunting, tadi yang disebutkan insidensi HIV itu juga tinggi ya. Kemudian obesitas, obesitas ini juga tinggi di kita ya. Dan ini akan terkait dengan terkait dengan kejadian metabolic syndrome. Metabolic syndrome itu hipertensi ya, gangguan kardiovaskuler, bahkan kesuburan. Itu yang harus kita pahami bersama. Nah, dari hal-hal di atas, ya banyak problematika dan tantangan kita ya, di era sekarang ini. Pertama, akibat masih tingginya angka kematian ibu dan kematian bayi, adanya stunting, ya. Kemudian juga di samping itu angka kejadian kanker serviks, ya, kanker serviks itu masalah utama. Di samping kanker payudara ya di Indonesia, kanker serviks ini merupakan kedua terbesar dari kanker seorang wanita ya. Dan juga dalam era globalisasi ini ya, globalisasi yang akan segera terlaksana pada tahun 2025, kita harus siap ya, harus siap menghadapi tantangan ini, termasuk juga dokter-dokter umum nanti ya. Ya tentu saja saya tidak mengharapkan akan ada di level dokter umum terus ya adik-adik ini, tapi juga harus meningkat ya, meningkat spesialisasi apa sajalah spesialisasinya, itu akan sangat bermanfaat dan akan mempunyai daya saing yang cukup ya untuk kita bersaing dengan dokter-dokter asing nantinya ya, karena pencanangan masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2025 itu sudah sebentar lagi ya. Kemudian sistem pembiayaan kesehatan nasional yang sekarang ya tentu masih belum menggembirakan ya, baik untuk masyarakat maupun untuk tenaga kesehatan itu sendiri ya. Lalu disrupsi teknologi dalam bidang kesehatan, mewajibkan kita untuk fasih terhadap literasi data, teknologi maupun manusia ya. Jadi di samping keunggulannya, kita juga harus sudah akrab dengan hal-hal seperti itu ya. Jangan tertinggal karena ini akan maju terus itu ya, dan akan selalu berubah ya. Tantangan-tantangan kita ke depan itu sangat cepat perubahannya. Dulu sebelum pandemi kita tahu bahwa sulit melakukan hybrid begitu kan, dan itu juga pernah kita pernah kita diskusikan di tingkat fakultas untuk melakukan hibrid ya, metode perkuliahan hibrid ya. Nah itu kan butuh waktu yang cukup lama. Nah tapi dengan adanya pandemi ini otomatis semua bisa kita lakukan ya. Sama seperti saat ini dengan fasilitas Zoom ya, saya bisa melakukan atau sharing mengenai knowledge ini. Nah, tidak bisa dilakukan seperti dulu gitu kan. Kalau dulu ya tentu saya harus ke Jatinangor, tidak bisa 2-3 kegiatan yang berdekatan saya kerjakan semua. Nah, tapi sekarang itu sangat mungkin ya. Itu kelebihan-kelebihannya dan kita harus fasih terhadap hal-hal seperti itu. Nah, kalau kita lihat analisa situasi lagi gitu kan, ini angka kematian ibu dan kematian bayi penurunannya terlalu landai gitu kan. Tidak tercapai apa yang seharusnya kita inginkan gitu di tahun-tahun 2024 ini ya. Ini menjadi tantangan kita. Dan sebetulnya
sebetulnya penyebabnya sama-sama aja ya. Angka kematian ibu itu faktor utamanya penyebab kematiannya tidak lepas dari perdarahan ya, kemudian preeklamsi atau infeksi, 3 itu ya. Lalu kematian neonatus juga sebabnya sama aja gitu ya, jadi nggak banyak berubah. Nah tapi ternyata sampai sekarang penurunan angka kematian ibu dan bayi tidak signifikan. Nah, ini yang jadi tantangan kita. Ya. Padahal perubahan di negara-negara yang sudah sangat maju. Ini kembali lagi kita lihat bahwa maternal mortality rate di Indonesia ini paling tinggi se-ASEAN. Nah, ini kan miris ya. Kemudian penyebab utama kematian ibu bervariasi dari faktor kesehatan sampai faktor sosial ya. Perkawinan dan kehamilan usia remaja juga merupakan risiko tinggi dan di kita masih banyak ternyata ya. Jadi hal-hal itu yang kita rasakan ya. Sama seperti kematian bayi juga tertinggi di ASEAN ya. Indonesia memiliki angka kematian bayi 4,6 kali lebih tinggi dari Malaysia ya. 1,8 kali lebih tinggi dari Thailand dan 1,3 kali lebih tinggi dari Filipina. Nah ini kan padahal tenaga kesehatan kita katanya sangat mumpuni ya. Fakultas kedokteran banyak, tenaga spesialis banyak. Nah tapi tetap tidak bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayi secara signifikan. Ya tentu saja ini harus kita cari akar masalahnya di mana gitu ya. Nah Kemenkes sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan ya, ada yang intervensi yang efektif gitu kan, mulai dari masyarakatnya ya, ada desa siaga, edukasi dan lain-lain ya. Puskesmas juga banyak program-programnya, di rumah sakit apalagi ya. Rumah sakit ini rumah sakit Ponek semuanya ya. Rumah sakit Ponek itu artinya bisa melayani kasus-kasus emergensi ya dalam 24 jam. Sama kalau di puskesmas itu puskesmas Ponet ya. Tapi tentu kompetensinya yang berbeda ya. Jadi langkah-langkahnya sudah banyak dilakukan. Nah, tapi barangkali memang belum ada hal-hal yang sangat signifikan bisa menurunkan angka kematian bayi dan ibu. Ini adalah strategi intervensi yang dilakukan ya, penguatan tata kelola, penguatan upaya promotif dan preventif. Nah, ini promotif dan preventif ini juga merupakan unggulan dari FK Unpad saat ini ya. Nah, sehingga nanti akan banyak sangat terkait dengan kedokteran komunitas, sangat terkait dengan semua hal yang terjadi di masyarakat. Bukan berarti untuk kasus-kasus emergensi kurang didalami, tetap sama itu, tapi tentu ada hal lebihnya dalam hal promotif dan preventif. Ya. Kemudian pemberdayaan masyarakat. Nah ini juga sudah lama kita lakukan ya, dengan posyandunya, dengan PKK dan lain-lain. Peningkatan akses layanan, ya, meningkatkan jumlah kunjungan ANC dari dulu 4 kali menjadi 6 kali, ya, dan persalinan ditolong di fasilitas pelayanan kesehatan. Peningkatan kualitas layanan kesehatan, ini juga ada penguatan-penguatan baik antenatal, persalinan maupun postpartumnya. Ya, jadi banyak yang sudah dilakukan. Nah tadi angka kematian ibu tertinggi di ASEAN, angka kematian bayi tertinggi di ASEAN. Ya. Nah ternyata stunting juga tertinggi di Asia Tenggara. Nah ini kan sangat miris juga ya. Jadi semua jelek-jelek itu kita tertinggi. Ya. Ini yang harus kita antisipasi betul. Satu dari
berapa ini? 3 anak balita menderita stunting. Nah, itu kan sangat miris ya. Nah, kemudian hal yang lain adalah HIV. HIV juga ini ini merupakan masalah yang kita hadapi ya. 90% infeksi HIV pada bayi dikarenakan tertular dari ibunya selama kehamilan. 95% terinfeksi hepatitis B dari ibunya kan, dan juga sifilis. Nah, sehingga Kemenkes itu mencanangkan untuk triple eliminasi untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan HIV, hepatitis B, dan sifilis. Nah, caranya seperti apa? Semua screening ini bisa didapatkan di layanan Paskes 1 atau primer ya. Bisa di puskesmas atau di klinik utama dan lain-lain. Ini bisa didapatkan triple eliminasi, yaitu infeksi HIV, hepatitis B, dan sifilis. Ya. Nah, kalau kita lihat antenatal coverage, ya WHO 2014 saja sudah mencanangkan lebih dari 90%. Nah, di kita masih di 93, ya beda sedikit lah ya. Nah, tapi tes untuk HIV, ya, kalau WHO 2014 saja sudah mencanangkan lebih dari 95% ibu hamil sudah dilakukan testing untuk HIV, sifilis, dan hepatitis. Nah, di Indonesia masih 25%, masih sangat sedikit ya. Apalagi kalau misalnya treatmentnya di kita hanya masih 15-13%. Sama dengan sifilis ya, sifilis juga screeningnya harus di atas 95%. Nah, di kita masih hanya 1,6%. Ya. Nah, itu juga yang agak repot ya. Ini lebih dari 1 juta orang terinfeksi penyakit menular seksual setiap harinya. Ya. Lebih dari 2 miliar terinfeksi hepatitis. Ya. Kemudian, nah ini situasi di Indonesia, kita lihat hepatitis ya, HIV terkonsentrasi 0,33% di Indonesia, kecuali Papua dan Papua Barat 2,3%. Hepatitis B 7,1%, sedangkan sifilis 1,6%. Nah, terbanyak pada kelompok pasangan usia subur antara 20 sampai 49%. Nah, jadi kita sangat berkepentingan dengan triple eliminasi ini ya. Jadi salah satu ininya adalah fast track ya. 90-90-90. Jadi semua screening itu bisa dilakukan di puskesmas ya, diharapkan di atas targetnya 90% itu sudah bisa tereliminasi ya. Dan zero eliminasi ya di tahun 2030. Ya tentu ini tidak bisa terlepas dari screening yang harus kita lakukan ya. Dan ini akan terjadi di komunitas. Nah, ini triple eliminasi ini ya. Indikator infeksi baru kurang dari 50 per 100.000 kelahiran hidup. Ya. Nah, ini ada peran para dokter memutuskan penularan baik hepatitis B, sifilis maupun HIV dari ibu ke anak. Nah, tentu saja ini perlu strategi ya. Strategi promosi kesehatan, surveillance-nya, pencatatannya, dan deteksi dini. Serta penanganan kasus. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ini integrasi layanan KIA. Sebetulnya sudah semua terintegrasi ya. Termasuk juga pemeriksaan sifilis, HIV, dan hepatitis. Ini kita lihat ya, semua sudah
terintegrasi di puskesmas, dan tentu saja ini adalah ranahnya dokter umum nanti, ya. Ranahnya dokter umum. Ya tentu saja bukan hanya pelayanan kesehatan ibu anak aja, ada hal yang lain, ya. Nah, tapi ternyata hal lain pun akan sangat terkait dengan kesehatan ibu dan anak, ya. Ini kita lihat paket pemeriksaan laboratorium di puskesmas, ya, triple eliminasi, ada rapid test hepatitis B, HIV, dan rapid test dari sifilis, ya. Nah, jadi sebetulnya tidak ada lagi alasan mengapa seorang ibu hamil tidak bisa diperiksa, ya. Karena ini kan free di puskesmas. Nah, jadi sangat memudahkan, ya. Ini kita lihat sama risiko insidensi penularan dari ibu ke anak. Insidensinya kalau hepatitis B 2,5%, ya, sifilis 1,7%, dan HIV 0,3%. Tapi risiko penularannya tinggi, ya, rata-rata di atas 60%. Tentu saja paling tinggi hepatitis B di atas 90%. Ya. Ini strategi program untuk keluarga berencana, ya. Jadi di samping hal-hal di atas, untuk menurunkan angka kematian ibu, ya, salah satu strateginya adalah meningkatkan cakupan keluarga berencana. Ya. Gampangnya kalau nggak hamil ya nggak akan ada kematian ibu pasca salin atau dalam persalinan, kehamilan dalam persalinan, ya. Nah, sehingga pemerintah atau kita juga ingin meningkatkan cakupan keluarga berencana, ya. Nih, kalau kita lihat yang paling baik sih untuk mencegah kehamilan ya MOW dan MOP, ya. Hanya MOW atau sterilisasi pada wanita itu baru 4%, kan, jadi sangat kecil, ya. Yang banyak alami justru, padahal angka kegagalannya tinggi, gitu kan. Suntik hanya 29%, ya. Pil 12%, ya. Jadi masih jauh dari yang dicakupkan, ya. Nah, tentu saja ada tantangan dan hambatannya. Mitos, ya, kepercayaan tentang KB, fertilitas dan risiko kesehatan. Misalnya apa ya? Misalnya yang terkait dengan MOP, ya, metode kontrasepsi mantap pada pria, vasektomi. Nah, itu kan mitosnya bahwa khawatir kalau dilakukan vasektomi terjadi kemandulan. Nah, padahal kan tidak begitu. Ya, atau berkurangnya fungsi dari fungsi seksual pada seorang pria, kan enggak juga, ya. Nah, kemudian tantangan lebih lanjut adalah integrasi pelayanan KB dengan pelayanan kesehatan reproduksi. Kemudian kompetensi tenaga kesehatan itu sendiri, ya, dukungan pemantau kepentingan dan kualitas konseling, dan juga jangkauan layanan KB. Nah, kalau kita lihat kembali, keluarga berencana ini merupakan salah satu pilar safe motherhood dalam strategi penurunan angka kematian ibu, ya. Di samping tadi pemeriksaan kesehatan, persalinan bersih dan aman, ya, puskesmas ponet dan puskesmas ponek, ya. Tapi keluarga berencana ini salah satu strategi untuk menurunkan angka kematian ibu. Dan kemudian yang lain adalah mencegah 4 terlalu, ya. Jadi hamil jangan terlalu muda atau terlalu tua, ya. Kemudian mengatur jarak, ya, jarak kehamilan, ya. Jangan terlalu pendek, ya. Jarak kehamilan pada klien yang berusia antara 20 sampai 35 tahun. Kemudian jangan terlalu tua, jangan hamil di atas 35 tahun, ya, kecuali kalau memang belum pernah hamil atau nikahnya baru usia 35, ya, lain soal. Kemudian mengatur jumlah anak, ya, yang telah menikah.
Jadi tidak diharapkan bahwa jangan lebih dari 2 ya. Nah, kemudian hal berikut adalah kanker serviks gitu kan, kanker serviks. Nah, ini juga kanker serviks ini merupakan suatu permasalahan di kita ya, karena insidensinya sangat tinggi dan juga menyebabkan kematian ibu ya, menyebabkan kematian ibu. Jadi diperkirakan angka kejadian kanker serviks ini 13,1 per 100.000 wanita secara global ya. Dan kanker serviks ini penyebab kematian ibu terbanyak, ya, keempat terbanyak pada wanita. Setelah kanker payudara, kanker kolorektal, dan kanker paru-paru. Nah, di Indonesia, ya, jumlah penderita terbanyak kedua diderita setelah kanker payudara. Ya, kanker serviks ini. Hampir 70% stadium lanjut. Ya, dan tidak bisa operasi, hanya bisa kemo radiasi. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi, 1 orang perempuan meninggal per jamnya. Screening, ya, deteksi dininya baru kurang dari 5%. Idealnya 80%. Kan ini sangat jauh ya. Sangat jauh. Ya, jadi itu yang harus kita pahami betul ya, bahwa screening atau deteksi ini sangat penting. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi, kapan sih deteksi dini ini? Tentu saja awal mula dari perjalanan kanker serviks itu adalah adanya infeksi HPV, ya. Infeksi HPV kemudian menyebabkan displasia ringan, displasia sedang, ya, dan displasia berat. Nah, deteksi dininya ada displasia, ya. Di sini kita bisa deteksi dini. Kalau sudah karsinoma in situ, ya sudah bukan deteksi dini lagi namanya, ya. Nah, jadi di lesi prakanker gitu ya. Dan di sini kita bisa berikan, salah satunya adalah kita berikan vaksin ya. Nah, jadi ada masalah dan harapannya. Masalahnya adalah kenapa terjadi keterlambatan untuk diagnosis gitu kan. Ya, pertama adalah karena gejalanya tidak spesifik, mungkin hanya keputihan ya, kemudian status ekonomi, sosial, pendidikan kurang ya, sarana dan prasarana juga yang tidak memadai, lalu cakupan deteksi dininya yang masih belum luas atau masih sedikit ya. Nah, sedangkan strategi untuk penata laksanaannya adalah paling tidak pencegahannya ada 3. Primer ya. Primer itu tentu saja mencegah kontak karsinogen yaitu HPV. Nah, kontak dengan HPV ini bisa kita dapatkan kalau misalnya seorang wanita atau pria sering berganti pasangan. Nah, sehingga di sini penting edukasi dan promosi vaksin HPV ya. Dan ini juga harus training yang fokus pada komunitas. Nah, kalau pencegahan sekunder ini masuk ke dalam screening deteksi dini dan terapi lesi prakanker atau kanker invasi awal. Nah, bagaimana screeningnya? Ya, bisa dengan pap smear atau UVA test. Terapinya bisa cryo kalau dia dini ya. Nah, ini butuh training pada dokter, bidan, dan perawat. Kemudian pencegahan tersier, ya, ini termasuk terapi kanker invasif, ya, rehabilitasi, dan palliative care. Tentu saja terapinya adalah melalui operasi, radiasi, dan kemoterapi. Tentu saja ini akan dilakukan oleh konsultan, ya. Konsultan onkologi, ginekologi, onkologi. Nah, goal surveillance, ya, vaksinasi HPV harus sudah di atas 95% pada seorang wanita pasca reproduksi.
cakupan screeningnya harus di atas 70%. Ya. Terapi temuan lesi prakanker 50%. Ini goalnya ya. Sehingga kanker stadium lanjut yang datang ke rumah sakit juga menurun. Dan goalnya yang lain adalah kematian akibat kanker serviks menurun. Nah ini alternatif screening ya, selain Pap Smear tadi adalah IPA test. Infeksi visual dengan asam asetat. Ini non-invasif, mudah, murah, bisa di puskesmas. Ya. Sensitivitas dan spesifisitas juga memadai. Ini bagus untuk negara berkembang. Jadi mudah, kita lihat dengan spekulum, ya, kemudian diberikan asam asetat, nah kemudian nanti akan muncul bercak putih. Ya. Nah seperti ini. Jadi ileotomi, kemudian dilihat serviks, ya. Kalau mencurigakan begini kan mencurigakan nih, langsung aja biopsi, nggak perlu IPA test ya. Nah kalau ini kita lihat squamous junctionnya kelihatan ya, SSK-nya tanpa seluruhnya, squamous cell columnar-nya. Ya. Kalau enggak kita IPA test, beri catatan sebaiknya tes Pap Smear. Ini kemudian lakukan IPA ya di trotolin dengan asam asetat, tunggu 1 menit, timbul epitel putih. Nah ini IPA test positif ya. Seperti ini. Ini adalah kandidat untuk cryo ya. Kita freezing, di sini kita freeze ya dengan cryoterapi. Nah, jadi ini yang disebut dengan see and treat. Jadi kita lihat dan kita obati ya. Nah, ini bisa dilakukan di puskesmas ya. Kita lihat seperti ini. Nah, jadi sekali lagi paket pelayanan awal minimum untuk kesehatan reproduksi ya. Ada beberapa komponen ya, PPAM ini. Definisi PPAM sendiri adalah sekumpulan kegiatan prioritas kesehatan reproduksi yang dilaksanakan pada tanggap darurat krisis kesehatan. Ya. Termasuk kekerasan seksual, HIV/AIDS, kesehatan maternal dan neonatal, pelayanan kontrasepsi, kesehatan remaja, kesehatan balita, dan lansia. Nah, jadi ini adalah cakupan kesehatan reproduksi. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan adik-adik semua. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan. Terima kasih, Prof. Wiryawan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Raise hand ya, bagi yang ingin bertanya. Ya, ini silakan. Sudah ada Givari dan Destino. Givari dulu. Oke, baik dokter dan juga Prof. Wiryawan. Ya. Saya Gifar dari grup tutorial 2 RPS angkatan 2023. Saya ingin bertanya. Jadi tadi saya melihat dari Global AIDS Monitoring yang dilaporkan pada tahun 2017 itu masih terdapat kekurangan dari tes ARV ataupun testing HIV screening, yang dimana target dari WHO itu mencapai 90% ataupun 95%, dan sedangkan di Indonesia bahkan masih kurang dari 50%. Nah, sedangkan dokter di Indonesia setiap tahunnya itu cukup banyak gitu ya yang menjadi dokter gitu. Lalu apa penghambat sebenarnya di Indonesia ini dalam melaksanakan testing ataupun screening HIV ataupun pelaksanaan tata laksana ARP? Terima kasih dok. Ya, pertama ini kan HIV ini masalah sensitif ya. Dulu itu ke praktek swasta pun apabila kita curiga dan ingin melaksanakan tes HIV harus diizin pasien. Ya, kalau pasiennya nggak mau ya tentu kita nggak lakukan ya, karena ini menyangkut hak asasi manusia. Ya. Tapi karena ini sudah endemi, itu kan sudah banyak sekali kasus-kasus yang terjadi dan cukup membahayakan, maka kemudian dijadikanlah ini merupakan program pemerintah, ya, program pemerintah. Jadi semua ibu hamil wajib screening
sekarang ya. Nah, tapi tentu kalau mewajibkan, pemerintah harus tanggung jawab ya. Makanya di semua puskesmas ya atau di layanan yang dilakukan oleh pemerintah ya dalam hal ini Kementerian Kesehatan disediakanlah tes untuk screening HIV. Nah, setelah ada itu ya tentu semua ibu hamil kita lakukan screening HIV ya, termasuk di layanan swasta. Hanya kalau di swasta kan berbayar nih. Nah, ini yang agak repot karena ada juga yang memang nggak mau nggak melakukan ya susah kan, kita kan nggak bisa maksa juga. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Karena ini kan sensitif HIV ya. Karena pasti karena ini merupakan penyakit menular seksual gitu kan. Ya, pasti kalau misalnya ada positif pulang dari praktek berantem itu. Ya kan? Karena tahu ini HIV. Nah, tapi dengan bertambahnya waktu ya, kemudian juga perkembangan penularannya, lalu perkembangan terapinya, ya, dan karena ini cukup meresahkan, nah sehingga dimasukkanlah dalam program pemerintah, program Kemenkes, ya, yang kita sebut dengan triple eliminasi. Jadi 3 itu HIV, hepatitis B dan sifilis itu wajib diperiksa pada saat kehamilan. Ya, jadi screening kehamilan termasuk 3 itu. Dan di puskesmas ya di layanan primer itu free. Ya, seperti itu. Ya, jelas. Jelas dok. Apakah saya boleh mengajukan pertanyaan lanjutan? Boleh, boleh, Prof? boleh. Ya, ini di laporannya itu kan pada tahun 2017 ya, Prof. Saya Ya. penasaran untuk yang 2023, apakah sudah memiliki peningkatan persentase dari tes HIV ataupun pelaksanaan antiretroviralnya, dok? Ya, belum ada survei itu lagi ya, 2023. Saya nggak tahu juga tuh. Nanti boleh dilihatlah, dicari. Itu kan sebetulnya gampang ya. Carinya kalau memang sudah ada, pasti itu di-share di webnya Kemenkes. Hanya saya belum ini, tapi yang pasti ini sudah merupakan program dari Kemenkes untuk triple eliminasi ini. Ya. Nanti saya tanyakan. Saya juga belum tahu itu. Ya, Baik, jelas. Prof. Hatur nuhun, Prof. Jelas. Ada lagi? Izin dok, mau nanya. Tadi kalau saya tuh tadi masih Kurang jelas, bingung kenapa suaranya kurang jelas ya. penghambatnya Enggak, tuh ada era globalisasi gitu, Prof. Padahal kan justru era globalisasi itu kurang bisa jelas itunya, bantu, suaranya. maaf, bisa membantu Destino. dokteran gitu, Prof. Maaf, Bagaimana sudah jelas? pertanyaannya? Enggak jelas. Oke, maaf. Saya ulangi lagi. Tadi di presentasi Prof ada yang salah satu faktor penghambatnya tuh era globalisasi. Itu kenapa era globalisasi bisa jadi penghambat, Dok? Itu bukan penghambat, tapi problematika dan tantangan. Ya, kan itu tantangan kita globalisasi ini karena kita harus bersaing dan kita harus mampu bisa bersaing gitu kan. Jadi bukan penghambat, itu merupakan tantangan, ya, problematika dan tantangan. Oke, baik. Ya, jadi kan itu kan nggak bisa di globalisasi, nggak bisa kita hambat, gitu kan? Tidak Ya, bisa tadi kita hambat justru, ya bukan dia menghambat, karena pasti akan terjadi. Tapi ini merupakan tantangan kita, ya seperti itu. Ada lagi?
Oke, Ya, terima jadi kasih. sepertinya apa saya salah ya? Rasanya sih nggak salah ya. Nah, problematika dan tantangan kan? Ya, Ya, Prof. ya kan? Kelihatan nggak? Um, Nah, ini kan, ya, ini kan problematika dan tantangan kita sebetulnya. Jadi eh, bukan penghambat era globalisasi karena justru era globalisasi ini tidak bisa kita hambat datangnya. Ya, ada lagi? Baik, izin bertanya, Prof. Sebelumnya, terima kasih banyak atas presentasi yang diberikan. Saya ingin bertanya mengenai permasalahan tadi, Prof, yang AKI dan AKB. Kalau tidak salah, tadi ada di 2 slide itu disebutkan kalau sebenarnya untuk kasus AKI dan AKB sendiri itu sudah mengalami akselerasi penurunan yang artinya dia menurun lebih dari target seperti itu, Prof. Namun yang saya ketahui juga tadi disebutkan oleh Prof bahwa untuk AKI dan AKB ini masih menjadi salah satu permasalahan seperti itu, Prof. Nah, itu sebenarnya mengapa kok dia masih menjadi salah satu permasalahan dan sebenarnya target untuk menyelesaikan AKI dan AKB itu seperti apa gitu, Dok? Maksudnya target apabila AKI dan AKB itu sudah tidak menjadi permasalahan. Mungkin sekian, Dok. Prof, dari pertanyaan dari saya. Ya, sebetulnya AKI dan AKB ini akan tetap jadi permasalahan walaupun dia turun karena kan kita inginnya nggak ada angka kematian ibu kan, ya, atau angka kematian bayi. Nah, tapi yang harus kita usahakan adalah angka kematian ibu dan bayi ini turun secara signifikan. Nah, sampai sekarang ini belum bisa turun sesuai dengan harapan. Masalahnya macam-macam, ya. Objeknya banyak, dokternya juga banyak. Tapi kan nggak hanya itu. Kita juga harus meningkatkan pengetahuan dari masyarakat kita, meningkatkan status sosial dari masyarakat kita, ya. Jadi kita juga harus mengentaskan kemiskinan. Apakah kita bisa melakukan itu? Tentu kan nggak bisa. Nah, jadi ini harus lintas sektoral, ya. Makanya kebijakan pemerintah, kebijakan negara salah satunya adalah hal seperti ini. Gitu. Ya. Baik, terima kasih banyak, Prof, atas jawabannya. Ada lagi? Ya, tentu nanti detailnya ya, detailnya barangkali dalam tutorial nanti ya, Dokter Hasan ya. Detailnya dalam tutorial semua akan dibahas. Tapi ya tentu keilmuannya akan jauh lebih dalam gitu kan. Ya. Kalau ini kan hanya apa ya? Secara global ya, gambaran besar problem-problem kesehatan reproduksi yang ada di kita. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Bila tidak ada, sebelum saya tutup, saya ingin siapa ya? Kira-kira Pandu. Ya, Ya, boleh sedikit ini dong, menyampaikan yang dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Wiryawan beberapa 1 jam yang lalu ya, sejak 1 jam yang lalu. Apa yang kamu pikirkan akhirnya? Apa yang kamu pikirkan dan kira-kira di sistem reproduksi ini kamu akan ingin memperkuat pengetahuan atau aspek yang mana kalau boleh tahu? baik dok, turun. Sebelumnya mungkin izin untuk dokter dan teman-teman untuk saya mungkin menyampaikan pendapat saya.
dari pemaparan Prof. Wirawan dari 1 jam ke belakang, intinya adalah tadi banyak membahas juga ya tentang program bagaimana kita mencegah terutama penularan. Tadi ada triple ini ya, triple prevention juga, triple elimination dari HIV, sifilis, dan hepatitis B. Dan terutama kalau dari program Kemenkes itu dari ibu ke anak langsung. Dan kenapa dicegah? Ya menurut saya juga dari ketiga penyakit menular tersebut akan mempengaruhi juga, sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan anak dan ya mungkin keselamatan dan kesehatan entah dari ibu ataupun anak ke depannya. Dan memang sangat menarik karena setting Indonesia sendiri ya juga masih termasuk negara yang berkembang juga ya, dan yang belum semua wilayah itu eh, sama atau merata begitu sumber dayanya. Sehingga tadi sudah dijelaskan juga beberapa metode deteksi terutama ya yang bisa digunakan untuk ketiga penyakit tadi, yang mana itu juga menurut saya sangat menarik dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Untuk kedepannya di program reproduksi ini, setelah trigger dari hari ini, saya tertarik juga terutama di penyakit menular seksual, yang mana menurut saya sangat baik yang bisa dikembangkan dari si deteksi dini ini, terutama saat seorang ibu mengalami kehamilan. Dan saya rasa di sini aspek yang dapat dikembangkan selain penelitian mengenai sumber daya yang ada adalah mungkin karena ya kami belum masuk ke kegiatan tutorial, sehingga nanti saat tutorial akan sangat bisa dikembangkan dari basic science-nya terlebih dahulu, lalu berkembang ke arah nanti kami bisa mengerti clinical science di balik deteksi maupun pengobatan penyakit menular seksual. Lalu juga yang lebih penting adalah bagaimana nanti kami dapat mungkin memikirkan ide dan juga project itu ya di festival gagasan terkait pengembangan dari si program ini. Ya mungkin juga salah satunya untuk nanti kami bisa mengembalikan ke masyarakat untuk ikut serta gitu ya dalam mungkin misi Kemenkes juga untuk si triple eliminasi. Mungkin dari saya begitu dok. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah kata. Baik, terima kasih. Cukup jelas apa yang kamu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi barusan kamu sampaikan, kamu wujudkan ya pada hari-hari berikutnya, kamu perdalam lagi di sesi tutorial. Dari Prof. Wiryawan, masih ada lagi Prof yang mau disampaikan Prof? Cukup saya rasa. Ya, jadi Baik. ya pesan saya nanti pada saat tutorial, ya itu harus betul-betul digali betul ya pengetahuan-pengetahuannya, karena ini sistem repro ini akan merupakan dasar atau knowledge-nya atau keilmuannya ya yang akan dipergunakan nanti pada saat kepanitraan gitu ya. Jadi di kepanitraan itu harusnya sudah tidak ada teori-teori lagi. Mungkin ada sedikit-sedikit untuk mendukung keterampilannya gitu kan. Nah, jadi di sini di sistem repro ini baik tutorialnya maupun skill lab-nya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, sehingga nanti bisa digunakan pada saat melakukan kepanitraan. Jangan nanti begitu kepanitraan kalau kita lakukan tes ulang, lupa semua lagi. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi harus ada bekasnya nanti di kepanitraan untuk menerapkan keilmuannya pada pasien gitu. Ya, jadi harus ingat selalu ke sana bahwa kita belajar sekarang ini untuk nanti gitu kan. Ya. Itu Dr. Hasan barangkali. Baik, terima kasih Prof. Wiryawan. Dengan demikian kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Prof atau